Ya, demikian juga Pak yang tadi kita cerita strata, itu bukan strata ya, bangsawan dengan mungkin rakyat jelata tadi ya, bahwa mereka juga lah yang ikut mengembangkan Menyuguhkan. bagaimana kebudayaan Melayu ini kan gitu ya. Di Jakarta Ayah Hedet yang memang berasal dari Kesultanan tapi tetap mengembangkan Melayu ini, menjaga dan sebagainya. Meskipun ada kritik juga lagi tambahan, kita ingin modern, kita ingin orang senang dengan sesuatu yang baru. Tetapi bagaimana cara kita merubah yang tradisional menjadi modern ini ya, kata. Nah, kesalahan kita tuh terkadang terlalu berlebihan sehingga yang asli itu menjadi hilang. Misalnya contoh satu adalah memakai kain sampin. Ya, kalau kainnya kain tenun songket, kain betabur orang Melayu bilang, ya kan? Itu untuk laki-laki itu kan dia di belakang dia pucuknya itu kan gitu ya. Jadi kalau dia di belakang, kemudian tiba-tiba ketika untuk pengantin dibuat dia mereng ke samping, kayak gitu supaya nampak motifnya tadi. Tapi apakah itu menyalahi adat? Ya pasti menyalahi adat lah kan gitu. Kumira, ini kan kita kan sudah generasi ini kan sudah berubah-ubah nih. Kumira ini kan sudah membayangkan literasi antara generasi-generasi. Ini terhadap anak-anak yang generasi di bawah Kumira lah katakan. Bagaimana Kumira coba mengangkat kebudayaan Melayu khususnya, Bang? Kebetulan kan tidak ada kemampuan untuk seluruhnya bisa kita sosialisasikan Melayu ini kan gitu. Tetapi pada wilayah tertentu dan utamanya wilayah Kesultanan Serdang ya, yaitu yang ada di Deli Serdang, kita punya sanggar di sana juga, kemudian di Sri Gunting, artinya kita perbanyak sanggar, atau sanggar yang sudah ada itu kita kemudian ikut serta sebagai pembinanya kan. Nah, jadi memang jarang mungkin orang seperti Patik ini ya yang mau bertungkus-tumus jalan ke desa-desa ya kan untuk memberikan motivasi dan kemudian mengajarkan tari ya, gitu ya, menceritakan bagaimana yang namanya kebudayaan kuliner dan sebagainya. Karena kan kesenian tidak hanya makanan, jadi sosialisasi itu yang paling utama ya. Dulu ayah dengar pernah Kumira mengapakan Mak-Yong ya. Apakah itu tak pernah lagi diangkat lagi gitu? Itulah salah satu kesenian istana yang tersisa dan seharusnya kita bangga. Karena Kesultanan Serdang punya itu. Sumatera Utara lah sekarang ya. Yang ayah dengar, Mak-Yong itu kan datangnya dari Thailand. Disumbang oleh Raja Thailand kepada Raja Serdang. Seperangkat, termasuk pemain-pemainnya kan begitu ya. Yang akhirnya sekarang dikembangkan hanya oleh Serdang. Apa memang betul begitu, Kumira? Iya betul. Jadi tahun 1891 itu Sultan Sulaiman pergi ke Kedah. Waktu mau pulang, disuguhkanlah Mak-Yong Kedah. Terpukaulah Sultan Sulaiman tadi dan bertanya-tanya. Lalu waktu mau pulang ke Serdang, diberikan hadiah seperangkat alat musik Mak-Yong berikut penari-penari pelakonnya semua. Sehingga Mak-Yong itu menjadi ikon lah ya, ikon di Serdang. Ketika udah rakyat itu, Mak-Yong akan pentas. Semuanya pun berduyun-duyunlah ke istana, kira-kira gitulah. Apa ada rencana untuk menggalakkan lagi kegiatan itu? Iya, jadi terakhir mentas itu tahun 2020 oleh Bupati Deli Serdang, kita pentas di Deli Serdang. Dan ya itu tadi, jadi susah mencari generasi penerus ini. Tetapi alhamdulillahnya memang kalau kita tidak fight ya berjuang itu mungkin tak akan ada hasilnya. Kebetulan kawan-kawan di Unimed ya di Senderatasi gitu yang dulu mereka terlibat di Mak-Yong ya dosen-dosennya. Nah kemudian meminta saya gimana untuk ceramah di Universitas Medan dan bla bla. Dan kemudian tercetuslah untuk mengangkat Mak-Yong menjadi mata kuliah. Jadi mereka ya
Jadi mata kuliah mereka tuh ada mengenai Mak Yung Serdang ini. Nah, tapi kan mereka tuh generasi yang namanya mahasiswa ya. Jadi ada semester tertentu mereka mempelajari itu ya. Tapi saya katakan tetaplah harus ada itu dan dipentaskan sehingga menjadi menarik buat mereka untuk mempelajari ini. Itulah alhamdulillah itu bagian dari meneruskan tadi. Pertanyaan Bang Iya, Halis ya. tadi, apa yang bisa dijadikan ikon Melayu? Kan itu yang belum terjawab tadi. Apa Mahyong atau yang lain? Ikon Melayu ya tentu itu tadi. Sebenarnya kalau orang Melayu merasa dirinya Melayu, rumahnya pakaikan aja ornamen Melayu. Itu satu. Gitu. Kemudian sosialisasinya adalah dengan makanan Melayu tentu. Dan dengan hari ini kita bincang Melayu. Tetapi kan kita nggak mau hanya bincang-bincang. Ikon Melayu itu adalah sebenarnya jati dirinya sendiri. Identitas dirinya. Tunjukkan saja gitu. Oke. Dengan berpakaian, bertutur kata. That's why Mira, aku ini lahir di Medan, ya, dari Mandailing dan Padang. Tetapi kemelayuan kami dekat. Hampir semua perkawinan dari famili-familiku itu pakai adat Melayu. Aku ingat itu apa yang dikatakan oleh Bahardin tadi. Ada telur, ada bendera di atas pulut kuning. Kita berebut itu. Ya, kita makan itu, telur itu. Dan itu sangat indah. Musiknya sampai sekarang kita masih terbawa dengan musik itu, masih enak mendengarkan musik Melayu. Ya, dan kemudian betapa kagumnya dulu aku melihat penari-penari dari istana di Kesultanan Delhi. Itu ada anak-anak kecil, mungkin saat itu Mira juga. Itu kalau dia sudah menari di panggung, itu kayak tak menjejak kakinya ke tanah. Kayak terbang itu anak-anak tuh. Mungkin sekarang mereka udah gede-gede ya. Dan ini tidak nampak aku lagi. Jadi Mira, karena aku sudah lama tinggal di Jakarta, kalau aku pulang ke Medan, aku itu selalu ya Bang Halis mencari tempat untuk mendengarkan itu. Dulu ada tempat namanya di Jalan Salak, tempat puing-puing itu Bang. Itu ada kayak panggung rakyat di mana dulu ada ronggeng di situ. Ya. Nah, tetapi ini kan ronggeng biasa, ini ronggeng istana. Ya, itu yang diciptakan oleh Sauti itu kan, tari itu kan, Serampang 12 segala macam. Aku kepingin lihat. Jadi mungkin my problem, tapi ini juga problem orang lain mungkin. Maka aku seringlah duduk, pasti kalau ke Medan aku pasti hampir tiap hari ada di Tip Top. Nah, yang ku sayangkan di Tip Top itu 2 kali seminggu yang ku dengar itu adalah musik Batak. Itu luar biasa. Kalau dia malam Rabu atau malam Minggu 2 malam itu penuh orang sampai kita mesti reso. Dan itu musik yang didengarkan itu musik troubadour yang disampaikan oleh penyanyi-penyanyi dengan bahasa Batak. Dan kemudian setiap orang bernyanyi. Lagu Batak, lagu apa, sampai segala macam lagu yang goyang ke kiri. Itu semua. Nah, aku menyayangkan. Tip Top itu juga ikon dari Medan. Nah, kenapa tidak musik Melayu? Jadi pernah aku tanyalah itu sama Tatan Daniel. Marilah kita bikin coba. Di Tip Top itu kita ambil 1 malam aja musik Melayu. Kenapa? Tip Top itu adanya di Medan, di Tanah Delhi. Datangilah Tatan. Ada nggak pemusik-pemusik yang bisa memainkan lagu-lagu Melayu di Tip Top? Ada. Honornya kecil Bang. Itu yang pernah aku bikin di Garuda Plaza waktu itu. Itu nggak besar. Sorry itu aku harus sebut. Mereka ada kira-kira 7 sampai 10 orang. Satu orang honornya hanya 75.000. Ya kita sangguplah untuk membayar itu. Nah aku kepingin orang-orang datang, turis-turis datang dari luar, ketika duduk di Tip Top, dia tidak mendengar hanya lagu Batak, tapi dia mendengar lagu Melayu. Sehingga dia tidak menyebutkan bahwa Medan itu adalah kota Batak, dia akan menyebut kota Melayu. Aku sudah sempat bicara sama yang punya Tip Top itu, dia bilang silakan saja, tapi ya dia pemusik kan harus kita bayar. Dan dia untung kok, dia jual makanan, jual minuman. Jadi kalau ini bisa digalang dalam arti yang kecil 1 kali seminggu saja, yang penting ada di ingatan orang. Mau dengar musik Melayu di restoran ini, mau menari-nari di situ dengan gaya Melayu di restoran ini. Jadi kita tahu tempatnya. Kalau ini apa ya kita mencari? Ya, gini Riri, barangkali kalau mau barangkali ini excuse ya. Artinya untuk membela diri juga lah kan begitu. Ya lah, betul. Artis Melayu itu sekarang boleh dikatakan pemain-pemain musiknya itu sudah relatif hampir tidak ada. Ya kan begitu.
kalaupun ada pemain-pemain yang membawakan lagu-lagu Melayu misalnya di tempat-tempat seperti yang Ari sebutkan di Tip Top, justru yang tamu-tamu yang di Tip Top itu kebetulan pula bukan orang Melayu. Jadi waktu permintaan lagunya cuma bisa lagu ini, katanya kan. Kemudian putarlah lagu-lagu Tapanuli. Kebetulan orang Melayu itu tak suka ke kafe, jarang dia makan di kafe. Lalu kemudian seni Melayu ini itu lebih banyak kolosal. Ya, menari ke Sampang 12 tak bisa, tak enak deh kalau 1-2 orang. Jadi kalau kolosal dia itu harus tempatnya mesti tempat yang betul-betul. Walaupun mau ke bawah kali, itulah kami lakukan dengan ronggeng. Itu untuk merakyat betul lah itu. Excuse aku itu. Oke Bang, oke aku ngerti. Tapi justru sebenarnya yang namanya sosialisasi itu kita harapkan bukan orang-orang Melayu, bahkan orang yang tidak Melayu yang datang untuk mensosialisasikan. Betul. Kalau orang Melayu tahu sosialisasikan lagi. Request itu kan yang dia minta oleh pemain-pemain musik. Dia putar lagu Melayu misalnya, pakai biola, pakai apa, ya kan? Ada request gitu. Kayak maksudku gini, ada kalau aku lihat dari kacamata sebagai orang pemasaran, itu ada namanya ceruk pasar atau market niche ya. Jadi jangan di sana sudah syarat dengan identitas atau kesukaan orang datang ke Tip Top untuk sesuatu yang tidak Melayu, dipaksakan Melayu di sana yang mental. Kayak si Isari bilang tadi. Tapi satu malam yang kita minta. Ya, tunggu dulu. Artinya itu kita bisa lihat ceruk pasarnya, ceruknya. Kecil aja. Yang orang datang ke sana kayak dibilang tadi, kayak kau bilang juga tadi, kalau mau dengar yang Melayu di sini. Banyak kok orang-orang yang mau membuka usahanya, mengambil satu brand identity. Jadi kayak tadi Tengku Mira bilang, saya tertarik karena identitas itu atau budaya itu tidak harus dengan hanya makanan. Base color juga harus punya. Dia warna kuning itu identik dengan Melayu. Lihat lukisan-lukisan identik dengan Melayu dan bangunan rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau orang datang ke Medan, apakah itu yang dihadapkan? Pak Idrus, saya mau luruskan itu. Pak Budi kemarin itu kan kalau ikon itu dia jadikan selalu kan gedung. Tidak selalu. Tidak. Maksud saya kan tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Misalnya dari warnanya, dari bangunannya, dari sambutan kalau ada acaranya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Itu kan banyak hal yang itu mencerminkan identitas diri sebenarnya. Bertutur, cara berbahasa. Jadi kalau tadi misalnya dikatakan oleh Ishari ada satu tempat untuk kita happy atau fun, misalnya ke pub atau ke kafe dan lain sebagainya, itu juga bisa diambil satu tempat. Aku lihat ya di mana, aku nggak tahu sekarang. Di belakang sekolah Harapan itu, mau dekat Kolonia itu ada satu kafe itu kafe nongkrong. Itu kan identiknya kepada sesuatu yang lain malah. Tapi orang ke sana, misalnya orang-orang yang ingat dengan 60-an gitu ya. Jadi itu yang dibangun, maksud aku begitu, di-create. Jadi jangan dipaksakan ke TikTok. Kalau bilang itu betul, ada demand ya. Tapi kita harus create market juga. Ini kita create. Betul. Ya, jadi kayak Bang Halis bilang tadi, betul Ki Isari, tidak harus berbicara, orang Melayu tak suka itu. Aku bukan orang Melayu, tapi banyak yang aku gemar dengan budaya-budaya Melayu gitu. Kayak tadi bilang telur, anakku kawin pakai itu kok. Telur-telur itu untuk pulang diambil itu. Aku suka itu gitu loh. Nah, kenapa tidak? Dan itu harus jadi identitas orang Melayu, jangan dicuri. Kayak Bang Baharudin bilang jadi orang Aceh punya nanti. Kira gitu loh kan. Jadi ya, terus menyambung itu, aku sudah berusaha juga. Jadi pada waktu itu aku bikinlah pagelaran musik Melayu di Hotel Garuda Plaza. Untunglah Dr. Rosian Arbi bantu. Silahkan pakai lobby untuk di situ diadakan tari Melayu.
Dan itu masih kenal kawan-kawan itu semua. Ada Retno Kampung, ada Butong Olala, ya itu jago-jago tua-tua tuh. Main biola pun pandai, main gendang pun pandai. Dan enak didengar, semua orang berjoget. Nah aku bayangkan, tapi betul kata Bang Haris, tadi disebut ada request. Ya bukan berarti mereka tidak juga bisa menyanyikan lagu lain. Mereka juga bisa menyanyikan lagu lain. Sebenarnya musikus-musikus dari Melayu ini. Dan mereka masih eksis sampai sekarang. Aku sampai sekarang masih berhubungan sama mereka. Karena kapan-kapan aku butuh juga itu. Musik Melayu itu Bang Haris. Siapa tahu Mira tersentak juga hatinya sedikit. Ya kenapa tidak dicoba ya? Tentu dia lebih banyak channel. Tapi aku saat ini kan intens sama Rizal Siagian, Butong Olala, Retno Kampung, Tatan Daniel. Jadi kan juga alumni sastra kan. Sekarang apa Fakultas Ilmu Budaya ya kalau nggak salah ya di USU. Iya betul. Dekannya Iya. kakak saya, Bang. Oh gitu. Oh iya. Tempo hari kita Tengku- sempat ketemu. Ya, Tengku ya. Tira. Tengku Betul. Tirhaya. Oh, Tengku Tira. Thank you.